Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Ika Syaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga tetap diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang melancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua akan diberikan solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai harinya hari Kamis ya, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya mulai tanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21 ya. Masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Nah, itu inti dari sebuah tema ya. Nanti seperti apakah, biar kalian tidak salah paham ya, silakan ditonton, jangan di skip ya. Ikuti saja seperti apa nantinya ya, biar bisa dimengerti ya. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa ya. Yang saya maksud nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Entah baik entah buruk, syukuri saja sobat ya, jadikan sebagai waspada ketika itu buruk ya. Dan ketika itu memang adanya suatu tepat resonate, ya syukur alhamdulillah. Nah, kan seperti itu ya. Kalau tidak ada tepat, ya tetap syukuri saja, tidak ada resonate. Intinya pokoknya di situ sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya. Alhamdulillah ya sudah banyak yang konsultasi ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, semua pada akurat. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energinya, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat setelah Capricorn, di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah ya. Kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius. Ini untuk asmara ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Ini saling menyerang ya. Five of Wands. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius tentang asmara, kartu utama kalian jelas muncul petunjuk Wheel of Fortune ya. Ini bisa diartikan gini ya. Mungkin Sagittarius ya, apa ya, seharusnya kalian ini secara energi kartu seharusnya sih diliputi roda keberuntungan gitu loh, ataupun yang dikatakan Dewi Fortuna itu seharusnya berpihak sama kalian ya, tentang masalah kestabilan tentunya asmara ya. Entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, itu seharusnya sih saya menangkapnya seperti itu gitu loh. Entah kenapa ya, kok tiba-tiba di sini muncul konfirmasi Five of Wands ataupun 5 tongkat di sini saling menyerang. Artinya apa? Artinya ketika kalian terjadi suatu masalah di sini, itu bukan murni masalah dari kalian ataupun dari pasangan kalian, tetapi masalah itu terjadi dipaksa karena adanya suatu pihak ketiga. Bisa saja ini adanya suatu orang baru yang masuk di kehidupan kalian, artinya bisa saja perselingkuhan ya. Bisa saja di sini apa ya, tembakan black magic gitu loh, yang membuat suasana kacau. Jadi saling memanas lah. Karena memang efeknya black magic itu memang seperti itu, gitu. Ya, banyak istilahnya itu banyak kesalahpahaman. Ketika mungkin pasangan kita ngomong A, kita itu salah tangkap gitu loh. Akhirnya terjadilah suatu pertengkaran, perselisihan, suasana menjadi panas, menjadi kacau. Kira-kira seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ini bukan alami gitu loh ya. Ada suatu peran-peran pihak ketiga yang iri sama kalian sehingga ingin membuat asmara kalian itu kacau, membuat asmara kalian banyak masalah. Ketika tidak ada suatu tembakan ya, katakanlah itu masih bisa dibilang alami, seandainya alami. Di sini sebetulnya bagus loh kalian tentang asmara. Nah, berhubung kenapa kok banyak suatu masalah? Ya memang ada ketertutupan aura kalian di sini. Mungkin ya sulit mendapatkan suatu pasangan, kira-kira seperti itu. Oke, nanti saya deteksi ya. Lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Satu orang memegang 2 koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Ya, itu cup sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau bisa tangkap energi dari Sagittarius ya, bisa dikatakan Two of Pentacles kartu utama kalian. Ini melambangkan ataupun mengisyarakan sih di sini, di mana zodiak Sagittarius itu ketika ingin adanya suatu pencapaian target ya, terwujudnya impian harapan tentang kerjaan ataupun tentang karir, apalagi keberhasilan kesuksesan, di sini kelihatannya masih penuh tantangan untuk Sagittarius gitu. Masih perlu perjuangan keras, masih butuh usaha keras untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kalian, terutama pencapaian target. Seperti itu ya. Kenapa kok di sini menggambarkan harus bekerja keras, kok masih penuh tantangan gitu loh, kok masih tidak ada keseimbangan? Karena saya menangkap apa ya, mungkin perencanaan kalian itu tidak sesuai yang kalian inginkan sobat gitu loh ya. Contoh ini contoh ya, ketika kalian membuka usaha ya, kalian sudah mengeluarkan modal besar dengan harapan kalian akan bisa sukses lah, apa yang kalian inginkan dengan harapan bisa tercapai. Nah, tiba-tiba itu tidak sesuai harapan kalian. Kalian sudah mengeluarkan uang besar buat mendirikan usaha tapi tidak sesuai harapan kalian. Bisa saja sepi ataupun apa. Akhirnya kalian kecewa di sini. Akhirnya kalian meninggalkan di sini. Gitu loh. Makanya di sini tergambarkan cup ini sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan. Ya, artinya itu tadi, mungkin perencanaan itu tidak sesuai harapan. Gitu loh. Sekali lagi, perencanaan tidak sesuai harapan. Jadi mungkin bisa dikatakan ya impian kalian itu bagus, tapi nyatanya ya kurang bisa memenuhi syarat gitu loh, kurang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kalian. Akhirnya kalian kecewa di sini. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi harap waspada untuk Sagittarius ya. Oke, nanti saya terawang biar lebih jelas. Lanjut dulu di masalah keuangan ataupun kerezekian. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Sun. Ya, anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya, ada 4 cup ya, itu ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil ya, ataupun di angan-angan ya.
terus sama orang yang sedang beristirahat duduk di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi Sagittarius tentang keuangan ataupun kerezekian ya. Di sini kelihatannya akan ada suatu perkembangan ya untuk Sagittarius ya, gitu. Akan ada suatu perkembangan, mungkin akan ada suatu kelancaran rezeki ya, akan adanya suatu pemasukan-pemasukan lah, kira-kira seperti itu. Karena di sini adanya suatu harapan gitu loh. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat terpuruk, insya Allah di sini akan bangkit ya. Secara kerezekian mungkin akan kalian juga akan dihantam sebuah kerezekian. Kira-kira seperti itu khususnya di 3 hari ke depan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ini muncul kartu Four of Cup gitu loh? Artinya apa? Artinya di sini zodiak Sagittarius itu artinya di sini banyak juga sih yang memikirkan gitu loh. Ya, tentang masalah kondisi keuangan kok semakin sulit, kok semakin menurun, kok banyak sendatan gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini terkadang itu dibikin capek gitu loh, dibikin lelah, dibikin letih baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun pergerakan kalian. Seakan-akan tidak ada hasilnya di sini. Cuman ya saran saya apapun itu tetap dikasih jeda, tetap dikasih istirahat ya. Biar kalian tidak drop gitu, tidak sakit. Karena saya menangkap energi kalian banyak yang tidak kuat, banyak yang drop airnya, banyak yang sakit. Karena ya itu tadi, ketika dihantam masalah ya kurangnya lancar kerezekian, pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran itu besar ya. Akhirnya kalian kan mikir di sini. Nah, itulah yang saya maksud, kalian banyak yang tidak kuat akhirnya gitu. Banyak energi suatu pemikiran, renungan bisa saja sakit. Makanya kasih waktu jeda sahabat, kasih waktu istirahat gitu. Ya rileks dulu lah. Gitu. Karena apa? Ketika kalian mau menyelesaikan, terus kalian kasih waktu jeda, ya di sini nanti juga akan bagus gitu. Kalian tetap akan fit kondisi kalian dan akan menemukan mungkin solusi dan itu akan menghadirkan sebuah keuangan ataupun kerezekian yang baru. Kira-kira di situ. Ya, jangan diporsir ya untuk Sagittarius ya. Memang ada gambaran bagus sih. Cuman jangan diporsir. Ya. Boleh kita memikirkan masalah seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Iya, alhamdulillah ya. Setelah saya terawang, saya mendapatkan petunjuk kalau faktor asmara sih kelihatannya 50-50 ya. Ini untuk Sagittarius ya. Karena tembakan juga terasa kuat di sini ya. Plus juga ada suatu pihak ketiga gitu. Katakanlah orang baru ya, mungkin faktor menuju perselingkuhan sih ada gitu loh. Sehingga membuat asmara kalian kacau. Ya saya rasa harus sinetral sobat ya. Bisa saja loh imbas mungkin ya. Imbas perselingkuhan ini bisa saja ya. Atau adanya pihak orang ketiga ini bisa saja ini memang efek tembakan black magic. Yang namanya tembakan black magic itu kan merusak gitu loh. Yang tadinya baik, tadinya penuh keberuntungan ini akan rusak semua, akan kacau semua. Bisa saja seperti itu. Ada unsur halal pelet juga bisa di sini. Lah kira-kira kan seperti itu gitu loh. Makanya ini apa ya? Ketika kalian netral insya Allah di sini masih akan bagus ya sebelum ini mengakar gitu loh untuk Sagittarius ya. Apalagi yang masih menyendiri, sulit pasangan ini harus dinetral gitu loh. Kira-kira di situ. Nah, makanya terbaca 50-50 karena kalian masih diuntungkan dengan adanya Wheel of Fortune, Dewi Fortuna. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan 50% ini kelihatannya akan diuntungkan, yang 50% ini kelihatannya Sagittarius masih sulit, masih penuh banyak liku-liku, masih banyak penuh hantaman di sini kalian. Kesulitan. Situasi yang panas, yang berkonflik khususnya di 3 hari ke depan. Ya. Yang semula baik, takutnya tiba-tiba langsung kandas, pisahan. Awas berhati-hati Sagittarius. Jadi jawabannya apakah asmara berpihak sama Sagittarius dalam hal keberuntungan? Di sini 50-50 ya. Kalau di pekerjaan ya, setelah saya deteksi ya, saya mendapatkan petunjuk secara terawangan di sini. Kalau di masalah pekerjaan ini Sagittarius agak sedikit gawat ya, maksud saya itu harus cepat diperbaiki ya. Karena banyak energi negatif yang menyerang kalian. Gitu. Ada tembakan-tembakan juga di sini. Makanya apa? Kalian ingin menyeimbangkan itu sangat sulit di sini. Ketika kalian paksa, kalian mengeluarkan modal, ini contoh ya, seperti yang saya katakan tadi, itu bahkan mengalami kerugian kalian. Mengalami kerugian di sini, tidak sesuai harapan kalian.
bisa saja modal semakin menipis, tiba-tiba habis. Nah, karena memang gara-gara tertembak ya, tapi tidak dinetral. Ini kan akan kacau. Jadi bisa dikatakan apakah keberuntungan berpihak sama Sagittarius tentang pekerjaan di sini kelihatannya sebagian besar ya. Ini kelihatannya Sagittarius belum diuntungkan, khususnya di 3 hari ke depan banyak kekacauan di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau di keuangan ini masih lumayan ya, kalian masih apa ya, secara penerawangan ini masih saya mendapatkan petunjuk masih 50-50, 50%, 50%. Bisa saja kalian dihantam suatu kerezekian, bisa saja ini masih banyak hambatan, masih banyak keruwetan. Meskipun kalian memikirkan solusinya, ini kelihatannya masih kesulitan. Itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi seperti yang saya katakan barusan, ini juga akan bagus ketika kalian mendapatkan masalah, kalian mikir, kalian mencari solusi, bisa saja ini menghadirkan sebuah keuangan yang baru, kerezekian yang baru. Bisa saja seperti itu. Makanya sekali lagi, apakah keberuntungan akan berpihak sama Sagittarius di seputar pekerjaan, di seputar keuangan ataupun kerezekian? Di sini terbaca 50%, 50%. Ini tergantung kalian bagaimana bisa menjemput rezeki, bagaimana cara untuk menetralkan. Kalau kalian bisa ya silakan dinetralkan sendiri. Ya, mungkin tahu doanya, tata caranya, kira-kira di situ sobat. Tapi ketika kalian kesulitan ya tidak ada salahnya ya kita minta bantuan sama orang-orang di bidangnya, konsultasikan. Kan kira-kira seperti itu agar terarah ke langkah selanjutnya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Karena ini kan bersifat general reading sobat, maka sikapi dengan bijak. Kan seperti itu. Nah, di poin terakhir ataupun segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah jauh di nalar logika, banyak keganjalan, kalian sendiri sudah merasakan itu, ya jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau hancur-hancuran, karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Makanya saya berani mengatakan ya memang sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung gitu loh. Ketika tertembak ataupun ketika sudah ada hal-hal yang apa ya, yang sifatnya itu jauh di nalar logika tapi dibiarkan, nah, ini akan hancur gitu loh. Akan mengalami penurunan banyak masalah. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua gitu loh. Biar tetap stabil, tetap aman, ada peningkatan. Ya, ada dua gitu loh. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga yang nomor dua, lakukan tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu kan bisa lancar masuk. Nah, intinya kita netralkan dulu, kita buka aura gitu loh, agar tertata ke langkah selanjutnya. Karena apa? Karena jelas kan nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minim kita harus ada suatu perjuangan, harus ada suatu ikhtiar. Ya katakanlah penetralan kan seperti itu, biar bagus ke arah ke depannya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tetap semangat kalian semua dan semoga apapun itu semoga ini manfaat buat kalian. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.